Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit difabel dari daerah yang merantau ke kota besar untuk mengadu nasib di sana. Karena mungkin di sana tidak ada peluang pekerjaan atau bahkan tidak ada. Tapi tidak semua difabel mencapai kesuksesan seperti yang diinginkannya atau keberhasilan. Malah ada yang menjadi pengemis. Apakah itu suatu pilihan atau keterpaksaan? Di kawan difabel kali ini kedatangan bintang tamu dari daerah. Langsung aja kita kenalan. Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabarnya, Langgeng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat, keren. Ceritakan sedikit dong, kenapa sih lu maunya untuk merantau ke kota Bandung, padahal mungkin di daerah lu masih banyak ada sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan gitu kan di Bandung dibandingkan di kota besarnya di Bandung. Ya, untuk ke kota Bandung ini saya tadinya sih tidak ada niatan ke sini ya. Takdir Allah juga sudah saya sudah ditakdirkan ke Bandung, dan orang tua juga support gitu kan untuk sekolah di Bandung. Alhamdulillah sekolahnya ini berbasis pesantren. Gitu. Alhamdulillah. Terus apa yang membuat lo berkeinginan merantau ke kota Bandung ini? Padahal umur lo pada saat itu masih sekitar SMP ya, 15 tahun atau 14 tahun gitu. Mengingat persaingan di kota Bandung itu sangat besar, sangat tinggi gitu. Dan Langgeng adalah seseorang difabel yang punya satu kaki. Pasti orang melihat stigma dulu gitu kan untuk persaingan tersebut. Apakah gimana? Boleh ceritain dong? Oh iya, gimana ya? Panjang ini kalau satu hari nggak kelar-kelar ya maksudnya. Ya mungkin gitu. Ya mungkin awalnya saya ke Bandung itu alhamdulillah ada beasiswa juga dari pesantren gitu. Nah terus akhirnya saya memutuskan insya Allah lah bisa gitu pergi ke Bandung. Akhirnya disupport dengan orang tua, alhamdulillah ke Bandung sekolah. Waktu itu baru lulus SMP, langsung ke Bandung. Ke Bandung pesantren boarding, setahunnya menghafal Al-Quran dulu. Penghafal juga? Ya, alhamdulillah menghafal dulu, ya dikit-dikit lah. Gitu. Nah, terus 3 tahunnya baru sekolah umum. Terus apakah lo merasa tidak ada peluang untuk mengembangkan potensi atau misalkan mendapatkan pekerjaan di sana di Lampung? Waktu itu sih memikirnya masih bocah lah, masih bocil gitu ya, anak-anak gitu ya. Masih anak, ya saya mikirnya sih belum ada apa ya kepikiran seperti itu ya. Pokoknya intinya sih pergi ke Bandung itu niatnya untuk sekolah gitu aja, menuntut ilmu. Alhamdulillah sampai sekarang saat ini gitu. Betah? Alhamdulillah betah gitu. Bagaimana perasaan lo saat tiba di kota Bandung dan mudah nggak beradaptasi dengan lingkungan, budaya dan etika di sini gitu? Pasti berbeda dengan di daerah di Lampung. Iya betul sekali. Apalagi saya sendiri ya dalam kekurangan gitu kan, dan teman-teman juga normal gitu kan, apa itu namanya keadaan fisiknya non-difabel betul. Nah gitu pasti adalah rasa apa namanya ketidakkepercayaan dirinya kan, pasti ada itu pasti. Ya akhirnya ya Bismillah aja lah, ikuti alur gitu. Selagi itu positif bisa diraih ya insya Allah itu pasti ada jalannya lah gitu ya. Pasti di usia itu lu sedang apa ya, ingin serba tahu gitu kan, ingin serba mencari sesuatu yang baru gitu di pesantren saat itu kan. Pernah nggak lu kabur dari pesantren untuk melihat keadaan Bandung gitu kan? Biasanya kan di pesantren agak sulit juga untuk keluar gitu kan. Betul. Nah pernah nggak misalkan diajak teman atau karena penasarannya jadi melihat kota Bandung dengan
mencari waktu gitu kan untuk tahu gitu kota Bandung tersebut. Oh ya, ya pasti sih untuk santri sendiri ya, apalagi kita di situ 24 jam di asrama sendiri itu kan 24 jam. Nah, pasti tidak sedikit gitu ya, pastilah ada rasa jenuh, bosen, apa galau lah bahasa keren gitu. Gitu. Ya pernah diajak teman gitu kan, ayo main ke rumah gitu kan. Ayo dah main aja gitu kan. Jangan-jangan temannya punya podcast ini ya? Gimana? Oh iya benar. Beliau yang sering apa itu namanya mengajak, ayo main ke ini ya. Akhirnya ikutlah dengan teman saya ini waktu di pesantren itu. Pantesan dia pengen bikin podcast di Fabel Bandel. Ternyata dia Ustadz Bandel. Oh, cuma belajar aja bukan Ustadz. Nah, target nih, ada nggak pasti target atau tujuan lu ke Bandung tuh pengen ngapain sih? Gitu kan, mungkin cita-cita gitu kan dari waktu kecil dan yang lu pikir di Kota Bandung lah tepatnya untuk mencapai. Iya, ya alhamdulillah untuk di Kota Bandung ini ya yang langgeng pahami gitu pendidikannya sih lumayan, alhamdulillah bagus gitu ya. Rencana kedepannya pendidikannya sampai menjenjang doktor atau Amin, iya lebih tingkat ya, atas gitu ya. mudah-mudahan Mudah-mudahan tercapai. sekarang Makanya masih jangan terlalu proses bandel. juga. Iya. Kalau harus bandel. Oh, gitu. Bandel gitu kan. Jadi itu sih sesuatu yang baru harus dicoba gitu, tapi tidak dengan hal yang negatif gitu kan, tapi hal yang positif gitu kan. Seperti lu sekarang ini menjadi atlet. Nah, lu pernah jadi atlet apa aja sih? Itu sesuatu yang menurut lu harus lu jadi atlet atau suatu kebetulan saja lu jadi atlet? Oh gitu. Ya. Iya, waktu di sekolah itu sendiri saya kemampuan dalam olahraga itu bisa menyaingi dengan teman-teman non difabel gitu. Ya. Guru saya sendiri guru olahraga gitu ya khususnya gitu, potensi saya besar nih dalam olahraga gitu. Nah terus saya alhamdulillah disalurkan di atlet kota Bandung gitu. Alhamdulillah saya menekuni di bidang cabur renang, alhamdulillah gitu. Di cabur renang lu pernah dapat prestasi apa ya? Ya alhamdulillah gitu ya. Gak apa-apa sama itu prestasi bukan suatu kesombongan gitu. Iya betul. Ya bukannya apa gitu ya. Ya alhamdulillah sih dalam bekerja keras istilahnya ya, atau berjuang gitu Ya. pasti insya Allah ke depannya itu pasti ada hasilnya gitu ya. Alhamdulillah saya mendapatkan perdana itu perunggu, alhamdulillah. Perunggu. Ya. Itu pada event apa ya? Event Porda gitu. Porda. Padahal kan persaingan juga cukup lumayan ya. Lumayan Renang ya. ya itu. Mungkin udah ada yang sudah lawannya nasional bahkan Ratnas juga. Iya, soalnya kan persaingan di Bandung bukan Betul, persaingan biasa-biasa aja. persaingan. Beda mungkin dengan di daerah ya. Betul. Banyak talenta gitu kan, talenta Betul muda sekali. atau misalkan talenta yang sudah senior gitu kan. Betul. Ya. Nah, dan saya yang tahu lo ini pindah ke cabang olahraga panahan, betul nggak? Oh iya betul sekali ya. Nah di panahan ini sebenarnya lo terinspirasi sama film Robin Hood Oh enggak. atau keinginan sendiri untuk menekuni cabang olahraga panahan? Iya sih sebetulnya untuk cabang olahraga panahan ini ya saya tertarik gitu ya. Di SMA juga dulu sudah punya skill gitu atau bakat gitu yang pernah saya tekuni gitu. Ya kemungkinan besar ini batu loncatan untuk bisa masuk ke jenjang yang level lebih tinggi gitu. Ya, Gitu. mengingat biaya. Betul. Biaya dari cabang olahraga panahan kan cukup mahal juga ya. Betul. Nah, lu mendapatkan anggaran itu dari mana? Waktu awal-awal beli alat itu ya orang tua sih, ya pasti orang tua ya. Karena mendukung support gitu. Orang tua ya itu, tetapi peralatannya itu ya masih sederhana lah gitu, tidak standar. betul. Ya.
masih standar tingkatnya internasional ya. ya masih tingkat ini lah, apa namanya, dibilang masih tingkat menengah ke bawah gitulah. Kalau dibilang kesulitan, mana yang lebih sulit? Menjadi atlet renang atau panahan? Kalau menurut saya sendiri Almet, di dalam olahraga renang ini potensinya lebih besar gitu kan. Apa namanya, kemampuan yang dikeluarkan atau stamina yang dikeluarkan itu lebih besar dibandingkan dengan panahan gitu. Itu makanya lo pindah ke cabang olahraga panahan. Iya. Katanya sempat lo sakit karena cabang olahraga renang. Oh iya, pernah itu waktu itu. Ceritanya ternyata atlet juga bisa sakit. ya itu ceritanya telat makan sih Om ya. Telat makan. Jadi ya akhirnya terkena penyakit tipes sih waktu itu. Ya. Jadi daripada makan lo beratin terus berenang aja sebenarnya. Daripada makan lebih berenang ya. Ya enggak juga. Jadi mau dengar tempat lo tinggal sekarang kan di suatu pesantren. Betul. Katakanlah eko pesantren. Betul. Di situ juga kan ada cabang olahraga. Bisa dikatakan ranch ya. Atau apa namanya? Kuda berkuda lah ya. Oh iya, kuda berkuda. Betul. Apakah lu bisa berkuda? Syarat tinggal di sana yang saya dengar kata bukan jadi atlet cabang olahraga berkuda, tapi digigit kuda. Itu bisa digigit kuda kenapa? Apa kudanya lagi genit gitu? Apa yang perang ya? Ya waktu awal-awal itu ya, waktu di SMA khususnya masih di kelas 10 gitu kan. Itu olahraga di sana itu diwajibkan, khususnya olahraga berkuda gitu ya. Karena sunnah Rasul. Iya betul, sunnah Rasul. Nah, waktu itu kurang lebih saya menunggang kuda gitu kan, lagi apa itu namanya dengan teman-teman regu kelompok gitu. Nah itu menunggang kuda, akhirnya saya menunggang kuda lah, akhirnya apa namanya, istilahnya apa sih, berlari muter-muter gitu gitu ya, berkeliling gitulah ya, berkeliling arena tempat untuk belajar menunggangi itu kuda gitu. Alhamdulillah itu saya tidak ahli gitu ya, maksudnya sekedar bisa gitu ya, sekedar bisa menunggang kuda. Tapi beda kuda delman dengan kuda yang bedanya apa? Olahraga. Bukan beda di buntut ya? Katanya kan iya. kencang buntutnya angkat dulu. Iya. Kurang lebih untuk kuda delman itu cukup lumayan jinak dan tidak besar gitu, standar gitu ya. Tetapi untuk olahraga apa namanya, berkuda yang apa itu untuk standar atlet gitu lah ya, kuda standar atlet itu lumayan besar gitu dan lumayan agresif gitu. Kalau bukan dengan ahlinya, contohnya pengurusnya gitu ya. Waktu itu saya menunggang kuda 2 orang gitu ya, kurang lebih saya dengan teman saya. Nah di kala itu saya menunggang kuda lagi enak-enaknya gitu lah, berkeliling gitu kan. Nah terus teman saya ini di belakang menunggang kuda juga. Menunggang kuda juga. Iya betul. Nah akhirnya teman saya ini panik kan, yang di belakang itu bukannya ditarik, kalau ditarik gini kan ya, itu malah gini aja, dinunggangin gitu kan. Beda. Kalau misalnya kan itu apa namanya, apa ya, kepalanya ya, kepalanya kan ke tahan, kan. Kalau misalkan tidak ditarik atau biasa standar gitu, megangnya itu akan bisa leluasa gitu untuk kudanya itu ke kanan ke kiri gitu. Nah gitu. Akhirnya kuda itu mendekati saya kan, berdempetan itu treknya, joggingnya itu, kudanya berlarinya. Akhirnya ke arah saya, lalu saya digigit, digigit punggungnya kan, wah sampai berdarah itu. Alhamdulillah sampai berdarah, sampai sobek juga gitu kan. Dikira itu tanda sebagai persahabatan atau perkenalan dari kuda gitu. Oh gitu. Atau kelaparan. Kelaparan mungkin ya, kudanya udah makan ya. Apa aja dimakan. Atau jangan teman makan teman. Jangan. Nah menurut lo ya, di bidang cabur renang Iya betul. dan panahan,
yang mana yang lebih ketat persaingannya? Kalau menurut saya menurut saya pribadi, persaingannya sih sama aja ya Om ya. Namanya olahragawan itu tidak ada yang mudah gitu kan. Yeah. Persaingan pasti ada aja gitu. Tetapi tergantung kita berlatihnya supaya kualitas bisa menempatkan kita di jenjang apa itu namanya pertandingan gitu. Betul. Gitu. Tapi sama saja sih. Terus sama saya saya ya sebetulnya. Berarti tergantung dari diri kitanya ya. Betul. Kalau kita semakin berjuang, semakin semangat, semakin kuat gitu kan, kita bisa menjadi terdepan. Oh iya, betul. Ya, insya Allah. Nah, terus ada nggak persaingan intern di Intern. antara atlet cabang olahraga yang sama dengan di atlet cabang olahraga yang lain? Persaingan yang saya sih bisa dikatakan persaingan di luar Oh, cabang olahraga. Atau mungkin persaingan tidak sehat, saya kontrol-kontrolkan ingin menjadi atlet yang terbaik. Kalau menurut saya sih Gimana? Cuek aja, nggak apa-apa. Di semua aspek hal pun pasti ada seperti itu. betul. Nah, dari cabang olahraga ada nggak seperti itu? Ya, gimana ya? Nggak apa- Namanya atlet sendiri ya, Iya. pasti ingin menjadi yang terbaik, Iya. nomor satu kan, nomor satu. Ya pasti itu ada lah. Apa namanya, dia ingin menjadi yang terbaik gitu. Ya itu kembali ke dirinya kita sendiri. Kalau kitanya kualitas, kemampuan dan semangat itu pasti akan dilihat dengan pelatihnya gitu kan, pelatihnya. Nah itu nanti pasti ada seleksi gitu kan, ibaratkan untuk apa itu namanya, memasuki pertandingan gitu. Itu sih. Pernah dengar udah ada seleksi yang tidak sehat? Seleksi tidak sehat. Yang mungkin dia ingin terseleksi gitu kan, dengan melakukan apapun agar dia terpilih. Mungkin di luar sana mungkin ada mungkin. Tetapi ya saya juga kurang paham sih. Kalau misalkan kitanya apa itu berkualitas, pasti nggak kemana. Itu apa tuh namanya, yang akan kita tuju itu. Pasti pelatih pun melihat potensi. Betul. Ya. Melihat juga kapasitas yang dimiliki oleh setiap yang dilatihnya gitu kan, apakah dia bisa berpotensi gitu, Betul. menjadi yang terdepan atau hanya sekedar ikut-ikutan di cabang olahraga itu aja. Betul. Gitu. Pernah nggak Gimana? diperlakukan diskriminatif atau tindakan yang tidak menyenangkan, mengingat lo kan dari daerah dan lo punya potensi generasi muda yang pastinya akan menyaingi mereka-mereka yang sudah ada. Ya secara tidak langsung sih Om ya, apa itu namanya, teman-teman sendiri ya merasa aneh, ini dari jauh-jauh ke sini gitu kan, ya gitu. Nah gitu. Nah ya tetapi ya semangat aja lah, pede aja lah gitu ya. Mungkin jalannya sudah seperti itu kan, tergantung kita niat, tekad. Nah, insya Allah sih. Gitu. Yang mau buat pede lo? Saya gimana ya? Harus, kalau pede tuh harus. Betul. Bagi difabel kan. Betul. Kalau difabel itu ketika mereka ingin mengasah potensi, harus pede. Ganteng. Ganteng. Ngomong-ngomong ganteng, udah punya pasangan belum? Waduh. Tapi tenang, itu termasuk high quality jomblo. Oh gitu. Berprestasi gitu kan. Betul. Nah, tapi ada keinginan untuk dapatkan jodoh di orang Bandung? Ya mungkin insya Allah lah. Atlet juga atau di luar atlet? Nggak tahu namanya jodoh. Keinginan? Keinginan ada sih ya. Atlet Mungkin atau di luar atlet? di luar atlet. Di luar atlet. Kenapa nggak sesama atlet? Ya mungkin biar saling melengkapi gitu. Melengkapi. mulai kata-kata harmonisnya. Oh. Kesulitan apa yang signifikan ya atau paling dirasakan saat menjadi atlet cabur panahan? Yang paling sulit apa sih sebetulnya? Misalkan kan kalau di renang mungkin karena satu kaki sulit gitu kan untuk
lebih cepat lagi gitu melajunya ya. Betul. Karena dua kaki pun harus berfungsi. Betul. Nah sekarang kalau di cabang olahraga panahan gimana? Untuk cabang olahraga panahan sih tergantung atletnya ya Om ya. Kendalanya seperti apa gitu kan. Nah bisa menyesuaikan dengan atletnya tersebut gitu. Kalau untuk saya pribadi gitu ya Om ya, kesulitannya sih untuk saat ini mungkin berlatihnya kurang ya Om ya. Nantinya. Nah dan juga peralatan sih yang utama. Ya salah satu yang menjadi peralatan biasanya. Betul ya. Nah jadi apakah prestasi untuk saat ini yang dan Lora itu udah cukup atau pengen lebih lagi untuk mendapatkan yang lebih baik? Kedepannya sih Yeah. saya ingin menjadi atlet internasional gitu lah ya. Yeah, yeah. Pasti ya semua atlet mencita-citakan seperti itu gitu Yeah. karena ya begitulah kurang lebih. Kan kayak dulu kan salah satunya kuliah. Oh iya betul. Ya, Nah, alhamdulillah. Kuliah di ngambil apa sih, jurusan apa? Alhamdulillah ngambil jurusan PJKR. PCKN tuh Olahraga. olahraga. Iya, Oh masih betul. berhubungan dengan olahraga juga. Iya betul, olahraga. Yang nantinya akan menjadi guru olahraga. Betul, ya Gitu cita-citanya saya sih Iya. ingin menjadi guru gitu ya, dosen atau sebagainya gitu. Dan pengalaman-pengalaman bisa menumbuhkan apa itu namanya bibit-bibit baru gitu untuk bisa lebih dari Iya. saya gitu. Menjadi pengajar atau guru olahraga di sekolah SLB atau di sekolah umum? Inginnya ya Om ya, inginnya sih dua-duanya gitu kan. Dua-duanya. Karena kan namanya ilmu tidak bisa untuk satu pihak saja gitu kan. Betul. Untuk masyarakat luas gitu, khususnya ya seperti teman-teman difabel maupun teman-teman non difabel juga gitu. Apa lo yakin mendapat penerimaan dari sekolah umum dengan kondisi kaki serta satu kaki atau difabel Iya, untuk menjadi pengajar? pengajar. Kalau untuk menurut saya Om ya, kalau dipandang dengan kasat mata sih diragukan ya. Tetapi kalau kita mempunyai skill atau bakat yang sudah kita raih, contohnya prestasi gitu, ya gitu, dan bisa menunjukkan sertifikat-sertifikat yang kita peroleh dan bisa menunjukkan bakat kita gitu, insya Allah tidak diragukan lagi sih. Ya betul. Jadi kuncinya potensi yang kita miliki gitu. Iya, betul. Dan prestasi. Dan prestasi. Dan itu yang bisa memberikan presentasi ya Oh, iya, kepada sekolah umum gitu. Betul, Bahwa lu juga bisa bersaing gitu. Oh, iya. Bukan tempatnya bersaing, tapi bisa menjadi pengajar pendidik yang baik di cabang olahraga. Nah, betul. Yakin betul itu? sekali. Iya, insya Allah. Nah, Kita mau. setelah lu bergerak di cabang olahraga gitu kan, Iya. apa lu pernah mendapatkan penghasilan atau income dari situ? Untuk penghasilan ya Om ya, itu ada dinamakan itu uang pembinaan atau transportasi gitu Oh, ya. itu ada uang pembinaan atau transportasi. Iya itu betul, di dalam event gitulah ya, pasti ada itu. Ya, Itu tiap bulan atau per event? per event itu biasanya. Oh, per event. Berarti Biasanya- kalau tiap bulan enggak? enggak, kalau biasanya per bulan, kecuali sudah masuk jenjang yang lebih atas. Contohnya seperti pelatnas atau yang sudah di apa itu namanya, sudah diibaratkan itu difokuskan. Nah, gitu itu ada gitu. Tapi cukup biaya tersebut untuk menjadi anggaran latihan pulang pergi gitu kan, makan dan minum saat latihan cukup nggak? Kalau dibilang cukup atau enggaknya sih ya tidak gitu ya. Gitu. Iya. Tetapi tergantung kita yang menyikapi gitu kan. Kita bersyukur atau tidak, atau yang diberikan anggaran atau dana transportasi itu untuk melengkapi kebutuhan kita untuk saat berlatih gitu. Iya. Pernah mendapatkan bonus? Alhamdulillah pernah. Besar nggak? Ya, ini alhamdulillah. Apakah bonus tersebut menurut lo ya sesuai dengan yang dijanjikan oleh para pembina?
atau mesti oleh para pengurus, atau malah mengecewakan, tidak sesuai dengan harapan? Alhamdulillah ya, dalam saya apa itu namanya mendapat bonus waktu perdana itu waktu awal-awal, ya alhamdulillah cukup lah gitu, apa itu namanya perjuangan dan prestasi yang didapat seperti itu gitu. Target apa yang ingin diraih dalam waktu dekat ini? Saya ingin lulus S1 dulu. Ya gitu. Apakah yakin tercapai? Insya Allah dengan perjuangan. Langgeng ini selain atlet tapi juga hafiz Quran atau penghafal Al-Quran ya. Nah untuk kedepannya Langgeng akan lebih memilih menjadi terus atlet atau mungkin membuka pesantren di kampung halaman nanti di Lampung untuk menciptakan atlet-atlet yang andal, atau mungkin hanya ingin menjadi hafiz saja deh, udah capek gitu di olahraga. Atau mungkin terus saja berlanjut, berhubung Langgeng ini kan sekolahnya pun di bagian di bidang olahraga gitu. Betul. Ya. Gimana tuh? Ya gimana? Kalau untuk saya pribadi gitu ya, ilmu itu kan harus bermanfaat gitu ya, betul, bermanfaat. Nah untuk bermanfaat ini kan pasti ada apa yang harus dituju kan. Contohnya seperti kita ngajar atau membuka pesantren atau yang lainnya, tergantung kemampuan kita di bidang apa gitu. Ya alhamdulillah saya apa itu namanya, penghafal Al-Quran, maksudnya ya menghafal Al-Quran juga dengan menjadi olahragawan gitu. Itu kalau menurut saya sih gimana ya, bisa lah bersatu gitu kan. Betul. Bisa bersatu gitu kan. Ya kan maksudnya istilah sombongnya gitu, misalnya istilah sombongnya itu udah apa, olahragawan, berprestasi, menghafal Al-Quran gitu kan. Terus bisa sekolah juga, melanjutkan jenjang lebih tinggi kan. Insya Allah kedepannya kan kalau misalkan kita emang benar-benar menjadi orang yang bermanfaat, insya Allah bisa menyalurkan ilmu-ilmu yang kita dapat dan pengalaman kita dapat dengan orang lain. Betul. Aduh karena waktu nih. Oh gitu. Sebenarnya lebih banyak kita nih gitu ya. Lagi tentang daerah Lampung gitu. Oh gitu. Sebagai tanah kelahirannya lo ya Kang ya. Nah pertanyaan terakhir deh. Gimana? Lebih nyaman jadi santri atau atlet? Gimana ya? Kalau untuk saya sendiri gitu ya, dua-duanya nyaman sih, tidak ada permasalahan itu di bidang pesantren atau di bidang olahragawan gitu, selagi kita bisa mengatur waktunya gitu. Atlet yang nyantri, atlet yang nyentri. Aduh, seru banget soalnya obrolan kita di Papua ini, tapi ya kita harus kembali lagi ke kegiatan masing-masing, rutinitas masing-masing, istilahnya gitu. Tapi sebelumnya nggak tahu udah tulis apa lagi gitu. Mengingat Papua itu sangat terbatas. Oh iya. Tapi jangan merasa dibatasi, karena banyak yang harus dilakukan gitu kan. Dan banyak juga yang harus kita raih dengan prestasi apapun, yang penting bisa memberikan manfaat dan kebaikan. Oke. Terima kasih kan. Sama-sama. Lu banyak sekali memberikan inspirasi dan insya Allah menjadi motivasi untuk generasi muda, khususnya dari daerah yang ingin merantau ke kota besar, yang harus tahu tujuannya pastinya agar tidak menjadi pengemis. Betul. Tapi menjadi difabel yang bermartabat. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.